Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adinda Jessica dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang dengan NIM 0414 40 10 39. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu tentang kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan adalah undang-undang yang disahkan oleh pemerintah Indonesia sebagai reformasi di bidang kesehatan. Undang-undang ini menggantikan beberapa aturan sebelumnya, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan undang-undang terkait lainnya. Beberapa poin utama dari undang-undang ini adalah: yang pertama, meningkatkan akses layanan. Yang kedua, fokus pada pencegahan penyakit. Yang ketiga, penyederhanaan regulasi. Yang keempat, peran teknologi kesehatan. Yang kelima, sistem jaminan kesehatan. Yang keenam, peran swasta dan investasi kesehatan. Yang ketujuh, isu kontroversial. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Tentang keperawatan adalah regulasi yang mengatur segala hal terkait profesi keperawatan di Indonesia. Undang-undang ini dirancang untuk memperkuat landasan hukum profesi perawat serta memastikan pelayanan keperawatan yang aman, bermutu, dan profesional. Tujuan Undang-Undang Keperawatan yaitu undang-undang ini bertujuan untuk yang pertama, memberikan perlindungan hukum kepada perawat dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, menjamin pelayanan keperawatan yang berkualitas bagi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme perawat melalui standar kompeten dan sertifikasi. Pokok-pokok penting dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Yang pertama, ada definisi keperawatan. Yang kedua, peran dan fungsi perawat. Yang ketiga, registrasi dan izin praktik. Yang keempat, ada standar profesi. Yang kelima, tanggung jawab dan kewenangan. Yang keenam, perlindungan hukum. Dan yang ketujuh, pembinaan dan pengawasan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang kuat bagi profesi keperawatan sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab perawat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 yaitu yang pertama ada hak profesi, yang kedua ada hak ekonomi dan sosial, yang ketiga hak keselamatan. Kewajiban perawat yang pertama adalah kewajiban pelayanan, yang kedua kewajiban profesionalisme, yang ketiga kewajiban sosial. Tanggung jawab perawat yang pertama tanggung jawab klinik, yang kedua tanggung jawab hukum, yang ketiga tanggung jawab administratif, dan yang keempat yaitu tanggung jawab etis. Pengertian hukum kesehatan. Hukum kesehatan adalah cabang hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, penyelenggaraan fasilitas kesehatan, hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien, serta perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem kesehatan. Pengertian hukum keperawatan. Hukum keperawatan adalah bagian dari hukum kesehatan yang secara khusus mengatur tentang profesi keperawatan, meliputi hak, kewajiban, tanggung jawab, serta perlindungan hukum bagi perawat dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan pemeliharaan dan kesehatan yang pertama itu melindungi hak dan kewajiban pasien, yang kedua memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan, yang ketiga menjamin mutu dan keamanan pelayanan kesehatan, yang keempat menciptakan kepastian hukum, yang kelima meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan layanan kesehatan, yang keenam mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan, yang ketujuh mendukung pengembangan profesi dan teknologi kesehatan. Malpraktik dan kelalaian dalam praktik kesehatan termasuk praktik konservasi adalah istilah yang merujuk pada tindakan tenaga kesehatan yang menyimpang dari standar profesional, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang menyebabkan kerugian pada pasien atau lingkungan yang dirawat. Faktor yang mempengaruhi malpraktik dan kelalaian dalam praktik konservasi mencakup berbagai aspek, yaitu baik secara internal maupun eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu A. Kompetensi tenaga profesional, B. Etika dan profesionalisme,
C. Kondisi psikologis atau fisik. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama ada sistem dan kebijakan, yang kedua keterbatasan sumber daya, yang ketiga lingkungan, yang keempat faktor sosial dan budaya, yang keempat faktor teknologi, yang kelima faktor komunikasi. Selanjutnya, perawat sebagai advokat pasien. Sebagai advokat, perawat bertindak atas nama klien untuk melindungi kepentingannya, memberikan informasi, serta mendukung hak-hak klien dalam pengambilan keputusan tentang perawat kesehatan mereka. Tugas perawat sebagai advokat yang pertama melindungi hak klien, yang kedua meningkatkan kesadaran klien, yang ketiga mendukung keputusan klien, yang keempat menghadapi ketidakadilan atau pelanggaran. Tanggung jawab klinis yang pertama memberikan pelayanan perawatan yang aman sesuai dengan standar profesi. Yang kedua, melaksanakan tindakan perawatan berdasarkan kebutuhan individu klien. Yang ketiga, menggunakan metode bahasa bukti untuk menjamin mutu pelayanan. Tanggung jawab etis. Yang pertama, mengutamakan kepentingan klien dalam setiap tindakan keperawatan. Yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi klien kecuali jika diatur lain oleh hukum. Yang ketiga, bertindak jujur, adil, dan profesional dalam berhubungan dengan klien dan tim medis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.